Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan saya Ani Budi Astuti yang hari ini akan kita bahas tentang pendugaan parameter titik dan selang. Pendugaan parameter titik disebut juga dengan point estimate dan pendugaan parameter selang disebut interval estimate. Apa itu pendugaan parameter titik dan selang? Mari kita pelajari beberapa definisi berikut ini. Pendugaan adalah suatu kegiatan estimasi atau menduga parameter populasi berdasarkan data sampel atau statistik yang telah diketahui. Parameter adalah suatu besaran yang diukur berdasarkan data populasi atau keseluruhan data dan umumnya disimbolkan dengan huruf Latin, misalnya parameter mu, kemudian parameter sigma kuadrat, dan lainnya. Besarnya parameter tidak dapat diketahui dengan pasti karena konsep statistika induktif, sehingga parameter ini harus diduga atau diestimasi. Pendugaan parameter merupakan aktivitas yang dilakukan untuk mengestimasi suatu parameter tertentu di populasi yang tidak diketahui. Sebagai contoh, menduga besaran mu melalui informasi statistik X bar, menduga besaran sigma melalui informasi statistik S, dan menduga besaran sigma kuadrat melalui informasi statistik S kuadrat. Ada dua metode pendugaan parameter, yaitu pendugaan titik atau point estimate dan pendugaan selang atau interval estimate. Tahapan pendugaan parameter merupakan bagian yang sangat penting dalam proses statistika untuk dapat mengetahui besaran parameter yang ada di populasi yang menjadi tujuan utama statistika itu sendiri. Pendugaan titik dilakukan sebelum melakukan pendugaan secara selang, di mana pendugaan titik hanya akan memperoleh satu konstanta hasil duga, sedangkan pendugaan selang akan memperoleh hasil duga parameter pada beberapa titik atau konstanta. Pada proses pendugaan parameter selang selalu mengandung kesalahan sebesar alfa. Pada slide digambarkan sebuah konsep tentang pendugaan parameter titik dan selang. Pada bulatan yang besar merupakan apa yang disebut dengan data populasi, dan warna biru muda merupakan target yang ingin diketahui. Kemudian ada suatu penduga titik yang diukur berdasarkan data sampel yang digambarkan dalam bulatan merah, sehingga ada jarak antara bulatan merah dengan bulatan hitam yang merupakan target dari parameter. Sedangkan penduga selang ada pada lingkaran putus-putus yang melingkupi target dan penduga, sehingga penduga selang ini akan memberikan sebuah hasil yang lebih logis untuk mendapatkan sebuah penduga parameter untuk melihat target yang ingin diketahui. Dalam setiap pendugaan parameter selalu mengandung peluang kesalahan. Dalam hal ini, penduga selang menggunakan konsep-konsep probability untuk mendapatkan selang kepercayaan bagi parameter populasi. Ada beberapa sifat dari penduga titik yang baik dan harus dipenuhi oleh suatu penduga titik, yaitu tak bias atau unbiased, efisien, konsisten, dan sufficient. Apa itu tak bias atau unbiased estimator? Suatu penduga dikatakan memiliki sifat tak bias jika penduga tersebut akan sama dengan nilai parameter yang diduganya, atau nilai harapan penduga titik itu harus sama dengan parameter yang ditaksir. Yang kedua, sifat efisien atau efisien estimator. Suatu penduga dikatakan memiliki sifat efisien jika penduga itu memiliki varian yang lebih kecil dibandingkan dengan penduga lainnya. Dua buah penduga dapat dibandingkan efisiensinya dengan menggunakan efisiensi relatif atau relatif efisiensi. Kemudian yang ketiga adalah sifat konsisten, yaitu konsistensi estimator.
Apa itu? Suatu penduga dikatakan memiliki sifat konsisten jika ukuran sampel yang digunakan untuk menduga semakin bertambah, maka penduga yang dihasilkan mendekati nilai parameternya. Jika besarnya sampel menjadi tak hingga, maka penduga konsisten harus dapat memberikan suatu penduga titik yang sempurna terhadap parameternya. Kemudian sifat yang keempat adalah statistik cukup atau sufficient estimator, yaitu suatu penduga dikatakan memiliki sifat sufficient atau cukup jika penduga tersebut mencakup seluruh informasi yang terkandung di dalam sampel. Nah, ini diilustrasikan suatu parameter mu yang diduga dengan X bar dengan rumus seperti N sigma XI, di mana I dijumlahkan mulai dari 1 sampai dengan N. Kemudian statistik S kuadrat yang diukur menggunakan rumus sigma XI min X bar dikuadratkan, di mana I dijumlahkan mulai dari 1 sampai N, kemudian dibagi dengan N-1, di mana X bar sebuah statistik yang bersifat unbiased terhadap mu, bersifat konsisten, efisien, dan sufficient terhadap parameternya. Demikian juga dengan S, dia akan memiliki sifat penduga titik yang tak bias, konsisten, efisien, dan sufficient bagi sigma, dan S kuadrat adalah penduga titik yang tak bias, konsisten, efisien, dan sufficient bagi sigma kuadrat. Nah, sekarang kita mempelajari tentang pendugaan parameter selang atau yang disebut dengan interval estimate. Parameter diduga oleh harga di antara batas-batas dua harga yang disebut sebagai batas bawah atau saya singkat sebagai BB, dan batas atas saya singkat sebagai BA, dengan konsep rumus berikut ini, bahwa sebuah parameter theta dia akan berada di antara nilai BB dan BA memiliki nilai peluang sebesar 1 min alfa, di mana alfa adalah tingkat kesalahan pendugaan parameter theta dan 1 min alfa adalah tingkat kebenaran pendugaan bagi parameter theta. Nah, sekarang kita akan membahas tentang konsep-konsep rumusan di mana pendugaan parameter selang ini diaplikasikan pada suatu kasus di masyarakat. Ada beberapa klasifikasi tentang hal ini, yaitu yang pertama, kita ingin menduga parameter selang bagi mu1 populasi, di mana di dalam slide diberikan sebuah rumusan bahwa mu sebagai parameter yang akan diduga berada pada suatu nilai batas bawah dan batas atas sebagaimana yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa dalam hal ini batas bawah memiliki rumus X bar dikurangi Z1 min alfa per 2 kali sigma per akar N. Kemudian batas atasnya memiliki rumus X bar plus Z1 min alfa per 2 dikalikan dengan sigma per akar N, di mana pada kasus satu populasi ini ragam populasi diketahui, sehingga pendekatannya menggunakan pendekatan distribusi Z. Namun jika pada kasus tersebut sigma kuadratnya tidak diketahui, maka akan diduga dengan statistik S kuadrat, di mana parameter mu akan berada pada suatu batas bawah dan batas atas, di mana rumus batas bawah sama dengan yang sigma kuadrat diketahui, hanya saja nilai sigma diganti dengan nilai S, sehingga ditemukan sebuah rumus X bar dikurangi Z1 min alfa per 2 dikalikan S per akar N menjadi nilai batas bawah, dan batas atasnya adalah X bar plus Z1 min alfa per 2 dikalikan S per akar N. Kemudian selanjutnya
bagaimana kalau sigma kuadrat tidak diketahui namun memiliki ukuran sampel N yang kecil. Kecil di sini dinyatakan bahwa N kurang dari 30. Nah, kalau kita menghadapi sebuah kasus yang seperti ini, maka yang berubah dari rumus sebelumnya itu adalah distribusi peluang yang akan digunakan di dalam merumuskan nilai BB dan nilai BA, di mana pada kasus N kecil yaitu N kurang dari 30, maka sebaran Z yang tadi dirumuskan di slide sebelumnya, maka sekarang digunakan pendekatan distribusi T, sehingga rumus batas bawah dan batas atas bagi penduga selang untuk mu adalah X bar dikurangi T alfa per 2 N-1 dikalikan dengan S dibagi dengan akar N, sedangkan batas atasnya adalah X bar plus T alfa per 2 N-1 dikalikan dengan S per akar N. Nah, yang ada di slide ini akan dipelajari tentang bagaimana kita bisa menduga ragam populasi. Jadi tidak hanya mu saja yang bisa diduga, namun keragaman juga bisa diduga secara selang, di mana dirumuskan bahwa sigma kuadrat sebagai ragam populasi akan dihitung dengan melalui rumus BB dan BA, sama seperti sebelumnya, di mana BB pada rumusan untuk menduga selang sigma kuadrat memiliki rumus N-1 S kuadrat dibagi dengan distribusi chi-square dengan alfa per 2 dan derajat bebasnya adalah N-1. Sedangkan batas atasnya adalah N-1 S kuadrat dibagi dengan distribusi chi-square 1 min alfa per 2 dengan derajat bebas sebesar N-1. Nah, selanjutnya pada slide ditunjukkan bagaimana kita menduga selang bagi data yang berkarakter proporsi. Proporsi ini merupakan rasio dari jumlah yang memenuhi kriteria dibagi dengan jumlah contohnya, yang istilah umumnya kita gunakan adalah nilai probabilitas suatu kejadian atau nilai peluang suatu kejadian. Nah, bagaimana kalau kondisi kasusnya adalah yang ingin kita duga secara selang itu adalah proporsi populasi yang disimbolkan pada rumus di slide itu dengan pi, di mana pi adalah parameter proporsi, di mana batas bawahnya memiliki rumus P dikurangi Z1 min alfa per 2 akar dari P kali 1 min P per N, sedangkan batas atasnya adalah P plus Z1 min alfa per 2 dikalikan dengan akar P kali 1 min P dibagi dengan N. Nah, selanjutnya ini akan dipelajari tentang penduga parameter selang bagi rata-rata dua populasi. Kalau yang barusan kita pelajari mulai dari mu satu populasi dengan ragam diketahui, ragam tidak diketahui, kemudian ukuran sampel N kecil untuk satu populasi. Sekarang bagaimana kalau yang kita hadapi adalah kasus di mana ada dua populasi sekaligus yang akan kita pelajari, yang kita sebut sebagai populasi pertama yang disimbolkan statistik-statistiknya dengan X bar 1, sedangkan populasi kedua nanti statistik-statistiknya akan disimbolkan dengan X bar 2. Tentu hal ini berimbas kepada ragam dari populasi 1, itu menyatakan ragam dengan indeks 1. Dan ragam untuk populasi 2 dinyatakan dengan sigma kuadrat 2. Demikian juga dengan ukuran sampelnya bisa berbeda. Di populasi 1 N1 bisa sama dengan di populasi kedua yaitu N2,
namun bisa juga berbeda tergantung kepada permasalahan yang sedang dihadapi. Nah, di sini penduga rata-rata untuk dua populasi ini dalam konsep statistika akan diselisihkan antara populasi 1 terhadap populasi 2 atau sebaliknya populasi 2 terhadap populasi 1. Kenapa menggunakan operasional selisih kalau kita sedang mempelajari dua populasi? Karena kalau ada dua populasi sekaligus akan dipelajari, maka tujuan utamanya adalah membandingkan antara dua populasi, dan hal itu diekspresikan dengan simbol matematika selisih di antara dua populasi. Nah, rumus untuk ini adalah X bar 1 dikurangi X bar 2 dikurangi Z1 min alfa per 2 dikalikan dengan akar sigma 1 kuadrat per N1 plus sigma 2 kuadrat per N2 merupakan batas bawah dari penduga selang parameter μ1 dikurangi μ2 seperti konsep yang sudah dijelaskan sebelumnya. Sedangkan batas atasnya adalah X bar 1 min X bar 2 ditambahkan dengan Z1 min alfa per 2 dikalikan sigma 1 kuadrat per N1 plus sigma kuadrat 2 per N2, di mana di sini distribusi T yang akan digunakan itu adalah bisa ada dua macam. Jika sigma kuadrat 1 dan sigma kuadrat 2 tidak diketahui dengan asumsi ragam dua populasinya itu adalah sama, maka rumus untuk T merupakan T alfa per 2 N1 plus N2 dikurang 2 dikalikan dengan akar N1 min 1 S1 kuadrat plus N2 min 1 S2 kuadrat dibagi dengan N1 plus N2 min 2 dikalikan N1 plus N2 dibagi N1 kali N2. Nah, kemudian jika ragam kedua populasi tidak diketahui namun diasumsikan kedua ragam itu berbeda, maka menggunakan rumus T alfa per 2 dengan derajat bebasnya tidak N1 plus N2 min 2 tetapi harus dihitung menggunakan derajat bebas V, kemudian dikalikan dengan S1 kuadrat per N1 plus S2 kuadrat per N2, di mana rumus V sebagaimana tersaji pada slide. Nah, dua populasi yang dipelajari barusan merupakan dua populasi yang disebut dengan dua populasi yang saling independen. Artinya bahwa populasi 1 dan populasi 2 saling bebas, tidak terkait, atau yang disebut dengan dua populasi tidak berpasangan. Bagaimana kalau kasusnya yang sedang kita hadapi adalah dua populasi namun dia berpasangan? Maka rumus-rumus yang digunakan sebagaimana yang sudah disampaikan di sebelumnya pada dua populasi tidak berpasangan, konsepnya bahwa yang berpasangan ini nanti data yang akan kita olah adalah data selisih di antara dua populasi. Saya bisa memberikan sebuah ilustrasi contoh, misalnya seseorang sedang diamati tekanan darahnya. Satu objek diamati tekanan darah sebelum dan sesudah berlari. Maka dalam konsep ini adalah sebuah konsep data berpasangan karena satu objek yang sama diamati dua variabel, yaitu sebelum berlari berapa nilai tekanan darahnya, sesudah berlari berapa nilai tekanan darahnya, sehingga nantinya data yang akan dikelola untuk menduga parameter selisih dua populasi berpasangan itu adalah sama saja dengan data satu populasi, namun satu populasi itu diperoleh dari selisih antara data populasi 1 dan data populasi 2, sehingga di sini dinyatakan sebuah rumusan selang
kepercayaan bagi dua populasi berpasangan, di mana selisih data populasi 1 dan populasi 2 disimbolkan dengan D, sehingga nanti diperoleh selang kepercayaan dua populasi berpasangan. Sebenarnya yang mau kita duga adalah mu dari data D, sehingga dihitung batas bawahnya adalah D rata-rata dikurangi dengan T alfa per 2 dengan N-1 dikalikan S D rata-rata. Sedangkan batas atasnya adalah D rata-rata plus T alfa per 2 dengan derajat bebas N-1 dikalikan S D rata-rata. Sehingga dalam kasus ini bisa dibedakan untuk jumlah N1 plus N2 itu kurang dari 30, berarti menggunakan data kecil, pendekatannya menggunakan distribusi peluang T. Sedangkan kalau jumlah N1 plus N2 itu besar, yaitu lebih dari 30, maka perbedaannya hanya pada pendekatan distribusi yang digunakan. Dalam hal ini adalah distribusi Z. Nah, di sini akan dibahas juga tentang bagaimana menduga parameter selang bagi proporsi dua populasi. Di slide saya sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang penduga parameter selang untuk satu proporsi populasi, berarti berlaku untuk satu populasi, namun data yang dikelola adalah data yang berupa proporsi. Nah, sekarang bagaimana kalau yang kita hadapi adalah kasus data di mana proporsi yang akan kita amati berasal dari dua populasi yang berbeda. Maka inilah rumus yang bisa digunakan untuk menduga parameter selang bagi proporsi dua populasi, di mana parameter yang akan diduga adalah P1 dikurangi P2 sebagai parameter populasi, yang mana batas bawahnya dihitung berdasarkan rumus P1 dikurangi P2 minus Z1 min alfa per 2 dikalikan dengan akar P kali 1 min P kali 1/N1 plus 1/N2. Kemudian bagaimana dengan batas atasnya? Batas atasnya adalah P1 dikurangi P2 ditambahkan dengan Z1 min alfa per 2 dikalikan dengan akar P kali 1 min P kali 1/N1 plus 1/N2. P adalah proporsi gabungan kedua contoh populasi. Artinya contoh di sini adalah P yang dihitung berdasarkan data sampel. Nah, sekarang kita akan masuk ke contoh kasus untuk memudahkan kita di dalam memahami rumus-rumus yang tadi sudah dijelaskan. Namun contoh yang diberikan tidak semuanya, nanti sisa contoh-contoh lainnya yang tidak ada di dalam slide ini maka bisa dipelajari secara mandiri. Dalam kasus ini contoh yang saya berikan adalah pendugaan parameter selang untuk rata-rata satu populasi. Berarti di sini yang akan diduga adalah besaran mu untuk satu populasi. Jadi misalkan rata-rata nilai mata kuliah matematika dengan sampel acak sebanyak 36 mahasiswa di tingkat sarjana sebesar 2,6. Hitunglah selang kepercayaan 95% untuk rata-rata nilai mata kuliah matematika pada semua mahasiswa di tingkat sarjana. Yang perlu kita perhatikan bahwa di dalam informasi statistiknya kita hanya mengambil 36 mahasiswa di tingkat sarjana, namun di parameternya kita akan menduga nilai semua mahasiswa yang ada di tingkat sarjana. Dalam kasus ini dianggap bahwa simpangan baku populasi diketahui yaitu sebesar 0,3. Maka bagaimana cara menghitung selang kepercayaan 95% untuk rata-rata nilai mata kuliah matematika pada semua mahasiswa di tingkat sarjana?
Berikut ini ulasannya dan jawaban dari kasus satu populasi dengan parameter rata-rata yang akan diduga secara selang. Sebagaimana yang ada di dalam contoh bahwa tadi diketahui X bar adalah nilai rata-rata mahasiswa 36 mahasiswa di tingkat sarjana sebesar 2,6. Berarti ukuran sampel yang diketahui dari kasus ini adalah sebesar 36, berarti N-nya dinyatakan besar dalam konsep distribusi Z. Berarti di sini N lebih besar sama dengan 30 yang merupakan bagian dari sampel yang cukup besar, di mana sigmanya adalah sebesar 0,3. 1 min alfa harus diketahui, tadi diminta untuk menduga parameter selang rata-rata satu populasi sebesar 95%. Berarti 0,95 ini tadi sudah saya jelaskan sebagai ukuran tingkat kebenaran pendugaan parameter secara selang. Berarti di sini alfa per 2 adalah 1 dikurangi 0,95 sebesar 0,05 dibagi 2 sehingga nilainya adalah 0,025. Berapa nilai Z alfa per 2? Berarti Z sebesar 0,025. Kalau dilihat dalam tabel Z akan ditemukan nilai Z sebesar 1,96. Apa yang diketahui dari kasus ini kemudian dimasukkan ke dalam rumus yang sudah saya jelaskan di awal tadi, bahwa untuk menduga rata-rata parameter satu populasi secara selang, maka harus dihitung nilai-nilai dari semua yang diketahui, sehingga dalam hal ini diketahui X bar plus minus Z alfa per 2 itu adalah 2,6 plus minus 1,96, sehingga diperoleh selang kepercayaan 95% bagi rata-rata populasi. Dalam hal ini adalah nilai mahasiswa di tingkat sarjana rata-ratanya akan diukur sebesar mu itu adalah di antara 2,5 hingga 2,7. Nah, angka-angka ini adalah angka-angka secara teori statistika. Jangan lupa bahwa makna-makna dari angka ini harus dihubungkan dengan karakteristik variabel. Maksudnya adalah tadi yang kita pelajari adalah nilai mahasiswa di tingkat sarjana memiliki rata-rata berapa. Nah, berarti makna dari hasil pendugaan rata-rata ini memiliki arti nilai rata-rata mata kuliah matematika dari mahasiswa di tingkat sarjana diperoleh nilai pada kisaran 2,5 hingga 2,7 dengan tingkat kebenaran pendugaan dari rata-rata tersebut sebesar 95% dan tingkat kesalahan pendugaan dari parameter rata-rata tersebut sebesar 5%. Kemudian contoh yang kedua saya berikan untuk menduga parameter selang bagi ragam satu populasi. Karena kita tahu di dalam konsep statistika selain ekspresi mu yang harus diketahui dari suatu populasi, juga sangat penting menambahkan informasi tentang keragaman data, sehingga ragam populasi yang tidak diketahui itu perlu diduga besarannya. Dalam contoh ini diberikan sebuah ilustrasi tentang pabrik baterai mengambil 9 buah sampel untuk diukur daya tahan baterainya. Setelah diteliti ternyata rata-rata daya tahan baterai tersebut hanya sebesar 20 jam dengan simpangan baku sebesar 3 jam. Pada kisaran berapa perusahaan tersebut akan menduga simpangan baku dalam satuan jam untuk kemampuan populasi baterai produknya tersebut. Gunakan selang kepercayaan 99%, asumsi bahwa umur baterai menyebar secara normal. Dalam hal ini berarti
Perbedaan dengan contoh sebelumnya adalah tingkat kebenaran pendugaan parameter ragam. Dalam kasus ini digunakan nilai 1 min alfa sebesar 99%, tentu saja dengan alfa sebesar 1%. Bagaimana jawaban untuk kasus ini? Dengan memasukkan angka-angka yang diketahui dari kasus ini. Tadi diketahui n min 1 s kuadrat dibagi dengan chi-square alfa per 2 dengan derajat bebas n min 1. Tinggal kita masukkan n-nya tadi diketahui angkanya 9. Langsung dikurangkan 1, kemudian s kuadratnya bernilai 3 pangkat 2, baru kita lihat sebuah distribusi chi-square dengan alfa per 2, derajat bebasnya 9 dikurangi 1, yaitu rumusnya n-1. Tinggal melihat pada tabel chi-square. Sehingga dalam rumus ini sigma kuadrat dengan nilai batas bawahnya adalah 9 min 1 3 kuadrat dibagi chi-square 0,005 dengan derajat bebas 9 min 1 diketahui dari tabel chi-square sebesar 21,955. Demikian juga dengan batas atas dari parameter sigma kuadrat sebagaimana rumus yang sudah diberikan sebelumnya, sehingga tinggal memasukkan angka-angka yang diketahui dari kasus ini adalah 9 min 1 dikalikan 3 pangkat 2 dibagi chi-square 0,995 dengan derajat bebas 9 min 1 dengan nilai yang ada di tabel chi-square sebesar 1.344. Sehingga angka-angka ini kemudian dihitung dan akhirnya diperoleh nilai selang kepercayaan bagi ragam satu populasi dengan nilai batas bawah 3,279 dan batas atas sebesar 53.571. Dan sekaligus bisa dihitung selang kepercayaan bagi simpangan baku dari kasus ini yang disimbolkan dengan sigma. Tinggal batas bawahnya mengakarkan dari nilai 3.279 hasilnya 1.81 dan angka 7.32 diperoleh dari akar 53,571. Jangan lupa bahwa angka-angka ini masih maknanya teoritis dan harus dinarasikan dalam bentuk bahasa yang mudah difahami. Maksudnya adalah dikaitkan dengan karakteristik variabel yang sedang kita pelajari. Yang pertama, makna dari hasil pendugaan ragam ini adalah keragaman daya tahan produk baterai dalam satuan jam yang dihasilkan itu pada nilai kisaran 3,279 jam hingga 53,571 jam, di mana tingkat kebenaran pendugaan keragaman ini sebesar 99%. Kemudian makna yang kedua adalah tentang simpangan baku, bahwa keragaman baku dari daya tahan produk baterai yang diamati dalam satuan jam itu adalah 1,81 jam hingga 7,32 jam dengan tingkat kebenaran pendugaan simpangan baku sebesar 99% dan tingkat kesalahan pendugaan bagi keragaman baku sebesar 1%. Contoh-contoh kasus penerapan pendugaan parameter selang telah banyak dilakukan oleh para peneliti di berbagai bidang, misalnya bidang kesehatan, bidang ekonomi, bidang sosial, dan bidang-bidang lainnya. Penerapannya sangat luas, sehingga kalian jika ingin mempelajari lebih lanjut tentang contoh-contoh di berbagai bidang, silakan dipelajari dan selamat belajar. Demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam jumpa pada video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.